Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi berjumpa di channel saya. Kita seperti biasa akan melakukan pengajian online. Hari ini di depan saya ada dua kitab tentang fikih. Pertama adalah I'anatut Talibin yang menjadi syarah dari kitab fikih yang sangat terkenal di Indonesia. I'anatut Talibin karya Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, seorang ulama besar yang pernah menjadi mufti di Haramain sekitar tahun 1800-an Masehi. Kitabnya berjudul I'anatut Talibin. Kitab ini adalah syarah dari Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitab Fathul Mu'in ini sangat populer di Indonesia dan dipelajari di pesantren-pesantren dan menjadi standar kualifikasi santri senior. Jadi kalau ada santri bisa baca dan kemudian bisa paham kitab Fathul Mu'in, maka sudah makomnya itu sudah masuk makom santri senior. Dan satu lagi di hadapan saya ada kitab karya ulama kontemporer Syekh Abdurrahman Al-Jazairi atau Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, seorang ulama dari Algeria atau Aljazair, yang berjudul Kitabul Fiqhi 'alal Madzahibil Arba'ah. Ini adalah kitab fikih yang mencakup pemahaman fikih dari 4 mazhab yang ada. Sebagaimana kita tahu, fikih itu ada 4 mazhab. Ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhab Imam Maliki, ada mazhab Imam Syafi'i, dan ada mazhab Imam Hambali yang kodifikasinya sampai secara utuh kepada kita dan menjadi rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Dan kebetulan kita yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara adalah penganut fikih dari mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa kita singkat dengan fikih Imam Syafi'i. Saya membaca kitab ini pada malam hari ini karena mendapat sebuah pertanyaan dari salah seorang jamaah tentang hukum melakukan sholat Id di saat situasi seperti ini. Kita tahu saudara-saudara, di saat corona seperti ini besar kemungkinan, karena bagaimana sering saya sebutkan bahwa Ramadan kali ini sangat spesial, maka besar kemungkinan kespesialan bulan Ramadan ini juga termasuk hari rayanya. Artinya hari raya kita tidak akan seperti biasanya, agak langka. Barangkali banyak masjid-masjid yang nanti tidak akan melaksanakan sholat Id di lapangan atau di masjid secara berjamaah. Dan karena itu kita harus berantisipasi apakah mungkin sholat Id dilakukan di rumah masing-masing. Karena posisi kita lagi lockdown, lagi bersama keluarga, bisakah persoalan pelaksanaan sholat Id itu dilaksanakan di rumah masing-masing? Saya jawab singkat saja, bisa. Saya jawab singkat sekali lagi, kita bisa melakukan sholat Id secara mandiri. Baik secara mandiri, pribadi, sendiri, atau berjamaah bersama keluarga, tidak di masjid ataupun tidak di tanah lapang. Boleh. Bagaimana ceritanya? Yuk kita lanjutkan. Saudara, jamaah sekalian, dalam kitab yang saya genggam ini, kita coba akan mengulas sedikit-sedikit ya soal kaifiyah Idul Fitri di masa-masa
yang spesial seperti yang tadi saya utarakan. Pertama, kita akan mencoba dulu membagi Idul Fitri itu kira-kira ada berapa bagian. Pertama kita tulis Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Ada apa saja di Hari Raya Idul Fitri? Anda pasti tahu semua. Yang pertama, Idul Fitri itu ada yang kita kenal dengan istilahnya takbir. Atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut takbir ini takbiran. Kapan itu takbiran dilakukan? Atau bagaimana kaifiat takbiran dilakukan di saat Hari Raya Idul Fitri? Pertama, takbiran ini hukumnya adalah sunnah. Sekedar mengingatkan, sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu adalah sebuah perbuatan amaliyah, ibadah, yang jika dilakukan akan diberi pahala oleh Allah tentu saja, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat siksa atau tidak akan mendapat dosa. Hukum takbir adalah sunnah. Kapan kita melakukan takbir? Pertama, sunnah takbir itu adalah tikrarut takbirat sunnah mengulang-ulang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sunnah mengulang takbir itu sejak Ghurubus syamsi min ghurubi syamsi, sejak tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Ingat bahwa sistem kalender Hijriah itu adalah sistem kalender lunar. Sistem kalender yang lunar, bulan. Sistem kalender yang mengacu pada peredaran bulan. Sementara sistem kalender Masehi adalah mengacu pada matahari. Solar. Dan sistem kita Hijriah adalah lunar. Karena itu dalam sistem lunar, pergantian hari dihitung dari tenggelamnya matahari. Jadi ketika matahari tanggal terakhir bulan Ramadan sudah tenggelam, itu artinya sudah masuk tanggal 1 Syawal, dan kita semua disunahkan untuk tikrarut takbirat, memperbanyak, mengulang-ulang membaca lafaz takbir. Yang kedua, takbir itu juga sunnah akibat sholat fi yaumil Aid. Selama hari Aid, kalau Idul Fitri maka tanggal 1 Syawal itu kita disunahkan membaca takbir akibat kulli sholatin. Kita disunahkan mengulang-ulang takbir, membacanya setiap kali sholat, selesai sholat fardu. Kalau biasanya kita membaca wirid-wirid yang mafhum selama ini, istighfar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah dan seterusnya, dan Allahumma anta salam dan seterusnya, maka ketika hari raya disunahkan juga menambah bacaan zikir kita menjadi zikir takbir. Selesai kita belajar soal yang pertama tadi, soal takbiran yang kita pelajari barusan tadi, hukumnya sunnah. Maka yang kedua yang juga disunahkan dan sunnahnya adalah muakkadah, sangat dianjurkan untuk dilakukan, adalah sholat
Sholatul Aid, sholat hari raya. Kita masih membahas Idul Fitri saja ya, kita tidak membahas Idul Adha. Sholat hari raya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnahnya muakkadah sholat ini munfaridan kana au jama'atan. Jadi sholat sunnah Id sangat dianjurkan baik dilakukan secara munfaridan atau mandiri, individu masing-masing, au jama'atan atau secara berjamaah. Berbeda dengan sholat Jumat di mana kewajiban sholat berjamaah Jumat itu minimal dengan 40 jamaah. Tetapi dalam sholat Id tidak diwajibkan jumlah jamaah tertentu. Artinya apa? Kita, Anda, saya dengan istri, dengan anak-anak cukup melakukan sholat Id jamaatan, jamaah, dan tidak disyaratkan di masjid. Bisa dilakukan di rumah, di lapangan, dan seterusnya. Yang penting sholat Id sebagai sunnah muakkadah itu bisa kita laksanakan. Lalu apalagi yang sunnah dilakukan ketika sholat sunnah Id? Tentu saja sholat sunnah ini sebagaimana kasairi sholawatin, seperti sholat-sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah tarawih. Kasairi sholawat itu jumlah rakaatnya adalah rakaatain. Bilangan rakaatnya sholat Id adalah 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sama seperti sholat-sholat sunnah yang lain. Kapan dilakukannya? Sesudah isyraq, sesudah matahari terbit, sampai saat masuk waktu zuhur atau matahari berada di tengah. Ketika zawal. Ini adalah waktu pelaksanaan sholat Id. Artinya kita bisa di rumah sebagaimana sholat Id yang biasa kita laksanakan, sekira jam setengah 7, jam 7 atau 8 pagi pada hari raya 1 Syawal. Bagaimana pelaksanaannya? Rakaat pertama disunahkan. Ingat, ketika saya mengatakan disunahkan, artinya boleh dilakukan, boleh dikerjakan, boleh tidak. Dilakukan dengan rakaat pertama 7 kali, 7 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Rakaat kedua dilakukan dengan 5 takbir, takbirat. Lima kali takbir. Sesudah bangkit dari sujud kedua rakaat pertama, sebelum membaca Fatihah bertakbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara takbir itu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Bagaimana selanjutnya? Disunnahkan juga. Sekali lagi, disunnahkan. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Di rakaat pertama sesudah Fatihah membaca surat Qaf. Cukup panjang memang. Dan saya yakin termasuk saya dan Anda semua banyak yang tidak hafal surat ini. Dan di rakaat kedua disunahkan juga membaca surat Al-Qamar. Panjang juga. Bagi Anda yang tidak memiliki hafalan 2 surat ini, boleh diganti dan sunnah untuk membaca surat Al-A'la di rakaat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa, dan seterusnya. Di rakaat kedua disunahkan pula bagi Anda yang tidak bisa membaca Al-Qamar membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Surat Al-Ghasyiyah. Bagi Anda yang sudah tidak hafal dua pilihan ini, maka karena ini hukumnya sunnah, Anda boleh saja mengganti dengan surah-surah yang lain yang bisa Anda baca dan Anda hafalkan. Cara selanjutnya adalah dilakukan jahron. Jahron itu artinya dengan suara yang nyaring. Jadi tidak boleh, harus jahron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu namanya jahron. Ini adalah tata ibadah sholat Aid, hari raya. Baik. Komponen yang ketiga yang ada di dalam rangkaian Idul Fitri adalah al-khutbah atau khutbatain. Dua kali khutbah, sebagaimana tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa para ulama 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat, ittifaq, mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri sebagaimana sholat Jumat 2 kali khutbah. Bisa Anda temukan di kitab Kitabul Fiqh ala Madzahibil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. 2 kali khutbah. Tentu saja yang namanya khutbah itu ada mustami'. Maka khutbah itu hanya bisa dilaksanakan pada sholat Idul Fitri yang dilakukan secara berjamaah. Kalau munfaridan, Anda mau berkhutbah kepada siapa? Maka dari itu jamaah. Meskipun jamaahnya hanya 1 orang, misalnya istri, atau 2 orang, 3 orang dengan anak-anak atau dengan keluarga dekat yang lainnya. Khutbah Id pada dasarnya hukumnya disebutkan oleh para ulama adalah dalam mazhab Syafi'i disebut hukumnya adalah sunnah. Artinya dikerjakan boleh dapat pahala, tidak dikerjakan Anda tidak mendapat kesalahan, tidak mendapat dosa. Itu meringankan kita semua. Meringankan Anda, meringankan saya, dan meringankan umat Islam yang lain yang ingin melaksanakan sholat Id. Bisa cukup melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah berjamaah dengan keluarga meskipun tidak dilakukan khutbah. Lebih baik lagi Anda sebagai kepala keluarga, kita bapak-bapak, suami, atau para kepala keluarga yang lain melaksanakan khutbah. Karena khutbah adalah sunnah dalam rangkaian Idul Fitri. Kapan khutbah ini dilaksanakan? Khutbah ini sesudah sholat Id. Ingat, beda dengan sholat Jumat yang khutbahnya dilakukan sebelum pelaksanaan sholat. Sholat Id, khutbahnya dilakukan sesudah pelaksanaan sholat. Sesudah 2 rakaat, lalu naik ke mimbar atau mencari tempat yang lebih tinggi atau berdiri saja menyampaikan khutbah. Bagaimana khutbah itu dilakukan? Yang pertama, sunnah. Lagi-lagi sunnah.
membaca takbir sebanyak 9 kali. 9 kali takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 9 kali dihitung. Walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, dan seterusnya. 9 kali takbir di khutbatul ula, atau di khutbah yang pertama. Yang kedua, sunnah juga membaca 7 kali khutbah. 7 kali khutbah, 7 kali takbirat. Takbir di khutbah yang kedua. Khutbah tsaniyah. Sunnah. Lalu pelaksanaan yang lain bagaimana? Rukunnya hampir-hampir sama dan serupa dengan rukun-rukun yang ada dalam khutbah Jumat. Misal, rukunnya juga dalam khutbah itu tidak boleh lewat. Saya ingatkan, tidak boleh lewat sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dalam kitab Madzhabul Arba'ah disebutkan rukun sholat Aid itu ada 4. Yang pertama adalah as-sholatu ala nabi. As-sholatu ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, wasiyatut taqwa. Sholawat para nabi di setiap khutbah dari 2 khutbah itu. Fi kulli khutbatain. Kemudian wasiat, al-wasiyatut taqwa, sama fi kulli khutbatain. Wasiat takwa itu bagaimana? Seperti yang kita dengarkan dalam sholat Jumat. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau dalam bahasa Indonesia, wahai hadirin sekalian, khatib berpesan agar kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus disampaikan di setiap kali khutbah. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an atau membaca salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Qiraah ayat fi ahadil khutbatain. Membaca ayat, salah satu ayat saja dalam salah satu khutbah. Misalnya membaca ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, misalnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu sudah cukup menjadi rukun dari khutbah Id. Dan yang terakhir, ad-du'a. Untuk siapa? Untuk seluruh orang mukmin, untuk seluruh orang-orang Islam, orang-orang beriman yang mengakui kebesaran Allah, yang mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, berdoa dengan urusan dunia, berdoa dengan urusan akhiratnya, dan boleh juga berdoa dengan urusan dunianya, tapi harus dua-duanya. Misalnya, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah semua orang-orang Islam yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu adalah doa kepada orang mukmin yang terkait dengan urusan akhirat. Dan boleh ditambah juga Allahumma, misalnya tawil umurana, atau Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqnal muslimina wal muslimat. Itu boleh.
Karena rezeki itu adalah soal dunia. Nah, khutbah ini, syarat-syarat khutbah ini dipenuhi, ditambah dengan sunnahnya yang 9 takbir dan 7 kali takbir, Anda sudah bisa dianggap mengerjakan sunnah dalam hari raya Idul Fitri. Karena itu, hal-hal ini insya Allah tidak akan rumit bagi kita semua untuk mengambil, tetap kita mengerjakan sunnah meskipun dalam kondisi yang sangat spesial yang tidak biasanya yang kita hadapi pada tahun kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan coba melakukan simulasi bagaimana sholat dan khutbah di rumah. Sampai ketemu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.